Shalom jemaat Tuhan. Gimana kabar kita hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baik jemaat Tuhan, bangku yang di depan, ayo diisi dulu yuk. Biar nanti temennya tinggal ke belakang. Yuk Mama Eno, Mama Kayla, ayo diisi dulu sebelah sini. Yuk. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari bawa hati, jiwa, tubuh kita hanya di hadirat Tuhan. Seberapapun yang ada di tempat ini hari ini, fokuskan hatimu hanya untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Yesus. Fokuskan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Yesus. Karena kami Tuhan rindu Tuhan Yesus kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bersuara hanya untuk-Mu Yesus. Terimalah sembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu hanya untuk Tuhan kita. Fokuskan pikiranmu hanya Tuhan yang kita sembah. Amin. Pada saatnya yang ku alami, tak seberapa
Mari bersuka cita untuk Tuhan. Amin saudaraku. Kita naikkan pujian ini. Semuanya bergembira. Tepuk tangan, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Masih ngelihat saudara yang murung. Ayo lepaskan semua, bawa semua kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan pun terjadi. Sekali lagi, Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan.
dan minggu ini. Tapi ada pujian yang sebentar kita akan nyanyikan. Itu menguatkan saya. Ayo jemaat Tuhan, di setiap pujian itu ada kekuatan baru. Jadi untuk kita terutama untuk saya pribadi, kalau misalnya teman-teman masih ada yang malas-malas nyanyi lagu rohani, yuk dihempaskan itu, minta kekuatan sama Tuhan. Lewat pujian ini ada kekuatan. Ada jemaat Tuhan, boleh dipersilakan duduk. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, bawa hatimu, bawa pujianmu untuk Tuhan. Amin. Kalau bunga di bakung Tuhan pelihara, apalagi hidup kita yang setiap saat mulut kita memuji namanya, pasti Tuhan pelihara kita. Amin, saudaraku. Naikkan pujian ini, bawa pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu setiap saat menyertai kita.
bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Amin. Yesus. Engkau tahu sakit penyakit kami. Ya, Engkau Yesus. tahu kesusahan ekonomi kami. Oh, Yesus. Saat kami berdoa, Tuhan mendengar. Amin. Ketika kami mulai mengucap syukur, mengganti setiap keluh kesah kami dengan ucapan syukur, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli akan hidup setiap kami. Kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap musik hidup kami. Ya, Yesus. Bahkan di dalam keadaan yang sangat terpuruk, di titik terendah kami Kau ada. Amin Tuhan. Mengulurkan tangan-Mu, mengangkat kami dan memberikan kami kekuatan. Amin Yesus. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan yang begitu nyata. Amin. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami tidak kelaparan. Kami masih bisa makan, kami bersyukur Tuhan. Kami masih punya pakaian yang layak, kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Kami boleh menghirup udara dengan bebas, kami boleh sehat, kami bersyukur Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Biarlah kami mulai menghitung berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Amin Yesus. Kami tidak melupakan setiap berkat. Itu yang membuat kami senantiasa bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati teman-teman kami yang sudah memimpin kami dalam ujian penyembahan. Tambahkan talenta mereka, supaya mereka lebih lagi dalam memuliakan Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu hari ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran dan hati yang fokus untuk mendengar setiap perkataan Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih untuk tim musik. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Ada satu catatan untuk lagu yang terakhir, ya, ada satu catatan supaya kita tidak keliru, tidak salah mengartikan. Ya, lagu ini mengatakan padanglah bunga bakung di padang. Ya, Tuhan hiasi walaupun tidak bekerja. Lihat burung di udara, ya, bisa makan tapi nggak bekerja. Bukan berarti anak Tuhan tidak bekerja. Ya, itu catatannya. Jangan sampai oh iya burung aja nggak bekerja bisa makan. Ya udah saya nggak bekerja nanti Tuhan pelihara. Karena 2 Timotius 3 ayat 10 berkata kalau tidak bekerja jangan makan. Iya, bekerja adalah satu panggilan hidup untuk setiap kita, termasuk orang percaya. Jadi ketika menyanyikan pujian ini harus dengan pengertian yang benar. Ya, pengertian yang benar adalah bahwa burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita, bukan tidak bekerjanya. Ya, yang di spotlight, yang digarisbawahi bukan tidak bekerjanya. Jangan sampai nanti tuh kata pujian itu nggak bekerja aja bisa makan. Ya udah saya nggak usah bekerja, malas-malasan. Ya, satu pengusaha terkenal bilang begini, Bob Sadino. Ya, rezeki memang nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu nggak kemana-mana nggak ketemu rezeki. Ya kan? Apalagi yang driver online. Ya kalau nggak kemana-mana di rumah aja ya nggak ketemu rezeki kan begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya harap kita menyikapi, memaknai setiap pujian itu dengan benar. Caranya bagaimana? Dipadankan atau dikembalikan kepada firman Tuhan. Ya, dikembalikan kepada firman Tuhan. Baik, kita akan restart. Ya, next. Kita akan restart. Ya, hari ini kita mau restart. Mohon maaf yang punya kafe dengan nama Restart, saya pinjam nama kafenya. Ya, Restart. Yuk kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu itu paling akhir di Perjanjian Baru. Wahyu pasal yang kedua kita membaca keseluruhan saja supaya saudara bisa paham ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama perlahan-lahan saja, nggak usah seperti angkot, nggak usah balapan.
Sudah ketemu semua? Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, saudara, ini adalah nubuatan atau peringatan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Ya, Yohanes di Pulau Patmos bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk healing, tapi dia di sana dalam rangka dia itu ditawan oleh tentara Romawi karena aktivitasnya memberitakan Injil. Pulau Patmos itu pulau yang begitu gersang di tengah-tengah lautan yang luas. Oleh kemurahan Allah tahun 2008 saya pernah mengunjungi Pulau Patmos, tapi bukan sebagai tawanan dalam rangka wisata rohani. Itu pulau benar-benar berbatu-batu. Pada waktu saya ke sana memang sudah ada kehidupan menjadi tempat wisata rohani. Tapi pada saat Yohanes ada di sana, itu pulau gak ada penduduknya, pulau kosong, isinya batu-batu, gak ada pohon yang bisa tumbuh di sana. Dalam kondisi tertawan di pulau yang terasing, Tuhan Yesus datang menjumpai Rasul Yohanes dan menyampaikan pesan kepada 7 jemaat. Hari ini kita akan belajar pesan yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Apakah jemaat di Efesus itu hanya cerita karangan? No. Jemaat Efesus, kota Efesus sampai hari ini masih ada di provinsi Kusadasi, Turki. Efesus itu kalau zaman sekarang itu adanya di negara Turki. Ada kotanya Efesus. Efesus lama isinya reruntuhan. Efesus baru kota cukup besar, kota cukup ramai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat dulu, kita akan kenali dulu next jemaat di Efesus itu seperti apa. Yang mengenal jemaat di Efesus. Efesus adalah salah satu kota besar pada waktu itu, di Asia Kecil. Asia Kecil zaman sekarang itu negaranya Turki, ya. Jadi nama-nama di Alkitab itu ada sampai sekarang, hanya berganti seperti Iran. Iran yang sekarang itu dulu Persia. Iran sekarang itu dulu Persia. Nah, saudara, Asyur di zaman Alkitab sekarang Syria. Jadi Alkitab itu terbukti secara sejarah bukan buku dongeng, tapi ini adalah ada kaitannya, ada temuan-temuan arkeologis, temuan-temuan sejarah yang membuktikan bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu faktanya ada pada zaman dulu, ya. Saudara dikasih Tuhan, Efesus adalah pusat perdagangan, pusat politik, dan juga pusat religi. Apa maksudnya? Di kota Efesus orang dari berbagai bangsa datang untuk berjual beli, berniaga, berbisnis.
Di situ juga pusat pemerintahan Roma untuk wilayah Asia Kecil dipusatkan di kota Efesus, kota yang cukup besar pada zamannya. Ya, kalau dibanding dengan Jakarta masih gede Jakarta, saudara. Tapi pada zamannya itu menjadi kota besar dan juga menjadi pusat religi. Kenapa dikatakan pusat religi? Pusat kepercayaan. Di Efesus ada kuil terbesar, kuil Artemis, kuil ya tempat ibadah untuk menyembah Dewi Artemis. Runtuhannya masih ada. Waktu saya ke sana tinggal satu tiang. Tinggal satu tiang. Dan apa yang membuktikan kota ini kota yang besar, kota yang ramai pada waktu itu? Waktu saya ke sana ke kota Efesus, saya dibawa oleh tour guide-nya melihat satu teater, suatu stadion. Stadion dengan kapasitas kurang lebih 24.000 orang. Pada zaman itu bisa bikin stadion dengan kapasitas 24.000 orang, itu gede banget. Pada zaman itu, kalau zaman sekarang ya wibawa mungkin lebih besar gitu kan. Tapi pada waktu itu dengan teknologi yang masih kuno, belum ada kren, belum ada apa-apa, masih tenaga manual manusia, mereka bisa bikin seperti itu. Itu menunjukkan satu kemajuan yang luar biasa dari kota Efesus. Nah, sebuah kota yang penduduknya dari berbagai bangsa, berbagai budaya, dan juga berbagai kepercayaan, itulah Efesus. Dan di kota Efesus inilah Rasul Paulus merintis gereja yang disebut sebagai jemaat Efesus. Ada orang-orang percaya. Siapa jemaat-jemaat Efesus? Ada orang Yahudi yang percaya Yesus, ada orang Yunani, ada sebagian orang Romawi juga. Jadi jemaat Efesus juga campuran seperti kita di sini. Ya. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ya. Dari berbagai bangsa dan budaya ada. Nah, saudara dikasih Tuhan, jemaat ini dirintis Rasul Paulus sekitar tahun 52 Masehi. 52 Masehi, ya, 2000 tahun yang lalu. Belum ada yang lahir kan tahun itu. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke intinya, saudara. Kita melihat di dalam apa yang sudah kita baca, ya, ada pujian Tuhan ternyata untuk jemaat di sini. Kalau kita melihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya ulangi, saya membaca. Aku tahu segala pekerjaan. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberi pesan ini kepada Yohanes. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, dari dua ayat ini kita melihat ini jemaat yang keren banget. Ya, ini jemaat atau gereja yang keren banget. Kenapa? Dikatakan di sana dia Tuhan tahu segala pekerjaan. Jadi ini bukan jemaat yang pasif, tapi jemaat yang aktif bekerja, banyak programnya, banyak pelayanannya. Dan seperti pujian tadi, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu setiap aktivitas kita di gereja ini. Tuhan tahu para pelayan Tuhan yang setiap mau pelayanan, latihan, ya, yang mungkin ketika mulai di-share lagu di grup pemain musik, mulai mempelajari, Tuhan tahu. Tuhan tahu juga yang begitu di-share cuek-cuek juga Tuhan tahu. Tuhan tahu teman-teman pelayanan yang ketika mau melayani berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Yang gak berdoa, tahu. Tuhan juga tahu. Jadi perhatikan, CCTV Tuhan tuh ada di mana-mana, saudara. Mungkin saya nggak bisa ngecek saudara sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan ini atau tidak, tapi Tuhan tahu. Jemaat di Efesus, Tuhan tahu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih lelahmu, ketekunanmu. Jadi ini merupakan jemaat yang tekun, bukan jemaat yang asal-asalan. Mereka jemaat yang aktif dan rajin melayani. Bahkan kalau kita melihat, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Jadi dia selalu
Jemaat ini selalu ngetes, selalu mencoba, ya. Orang-orang yang menyebut dirinya rasul ternyata pendusta. Jadi mereka ini selektif juga dengan ajaran, dengan pengajaran-pengajaran yang mereka dengar, mereka periksa, mereka bandingkan dengan firman Tuhan. Ini jemaat keren banget. Jemaat yang aktif, rajin, punya pengetahuan, tidak cuek, ya. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita karena nama Tuhan. Ya, banyak kali kita nggak sabar. Ketika datang penderitaan kita marah. Ketika datang kesulitan kita bilang, udah mau saya ke gereja. Oh, ke gereja juga saya tambah susah. Berbeda dengan jemaat di Efesus. Mereka adalah jemaat yang sabar dan menderita karena nama Tuhan. Ya, pada waktu itu kekristenan cukup dimusuhi oleh kelompok mayoritas. Di Efesus kelompok mayoritasnya apa? Bukan Kristen. Kelompok mayoritasnya penyembah Dewi Artemis, sehingga dibuatkan kuil yang besar sekali di Efesus. Ya. Jemaat di Efesus punya orang-orang yang menentang mereka, yang selalu menekan mereka. Mereka adalah kelompok orang penyembah Artemis yang tentunya berbeda teologianya, berbeda pengajarannya dengan jemaat di Efesus. Tapi mereka, jemaat di Efesus ini, dia tahan menderita karena nama Tuhan. Mungkin mereka disisihkan di pergaulan sosial. Mungkin bisnis mereka agak susah, ya, agak susah untuk mendapat relasi karena kebanyakan penyembah Artemis. Dia gak menyembah Artemis, gak mau. Mereka punya kebiasaan hidup di dalam estafora. Jemaat Efesus tidak mau. Tapi dikatakan mereka tetap sabar, ya, mereka tetap sabar. Mereka tahan menderita karena nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau melihat kondisi seperti ini, ya boleh dikatakan sepertinya ini kondisi jemaat yang ideal, betul kan? Kebayang nggak kalau gereja kita semua aktif melayani, semua punya program-program penjangkauan jiwa, ya, program diakonianya jalan, penjangkauannya dia, penjangkauan jiwanya jalan, anak-anak jalan, semua jalan, keren nggak? Keren. Kalau kita semua tahan menderita, sabar, ya, tidak punya mentalitas galau-galauan lagi, kan idealnya seperti itu jemaat Tuhan, betul kan? Semua aktif melayani. Kalau melayani jangan, saya nggak mau. Nggak banyak alasan. Begitu dapat pelayanan, dia saya melayani. Bukankah ini kondisi yang ideal? Ya. Dan jemaat ini juga selektif terhadap dia menjaga kemurnian ajaran. Dia tidak mau terkontaminasi dengan banyaknya pengajaran pada waktu itu. Ya, banyaknya pengajaran di kota Efesus yang terdiri dari macam-macam agama pada waktu itu. Menyembah Artemis, menyembah ini, ada yang masih berpegang pada Taurat, tapi mereka tetap berpegang pada pengajaran rasul-rasul. Mereka menjaga kemurnian ajaran. Oh, sungguh jemaat yang ideal, jemaat yang kita harapkan, jemaat yang menjadi kerinduan kita. Amin. Ya, tapi ternyata belum cukup. Next. Ya, di tengah pujian. Banyak kan pujiannya. Aku tahu ini, banyak pujian. Tapi di ayat yang keempat Tuhan katakan begini, namun demikian aku mencela engkau. Ada satu teguran yang keras. Ada satu teguran yang keras yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Apa sih kasih yang semula? Apa sih kasih yang semula? Kasih yang semula itu keintiman dengan Tuhan. Yuk, yang sudah menikah, angkat tangannya, sudah menikah. Yang mau menikah? Ya, yang sudah menikah pasti mengalami kasih yang mula. Jatuh cinta pertama kali rasanya apa? Kayak rasanya manis, Pak. Rasanya manis. Semua serba indah. Iya, betul. Kan? Iya, sampai ada lagu kan, 5 menit lagi katanya gitu kan. Udah malam di jam 10, 5 menit lagi, 5 menit. Pengennya ketemu terus, betul gak saudara? Betul. Yang pernah merasakan jatuh cinta, ya kan? Pengennya ketemu terus. Nggak ada bosan-bosannya.
Pacar kita kentut pun nggak lari, saudara. Pacar kita kentut pun bilang, aduh maaf ya, oh nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, kalau kentut bilang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau jatuh cinta kan seperti itu, saudara. Iya kan? Nggak ketemu nih, ya pacarnya lagi pulang kampung. Wah, langsung terbayang-bayang. Sehingga ada lagu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku lihat sapi. Enggak ya, nggak ingat kamu ya kalau lihat sapi. Ya, itulah kondisi orang lagi jatuh cinta. Nah, Tuhan tuh mau jemaatnya ngalami seperti itu terus dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada satu kerinduan yang terus-menerus dengan Tuhan. Nggak cuma pada saat ibadah, tapi bagaimana hari Senin, tetapkah kita merindukan Tuhan? Tetapkah kita memuji Tuhan? Tetapkah kita membaca firman Tuhan? Itulah kasih yang semula. Kasih yang semula bicara soal keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana sepertinya kita itu nggak mau pisah dengan Tuhan, nggak mau jauh dengan Tuhan. Dunia ini hampa tanpa Tuhan. Jangan dibalik. Tapi kadang-kala anak Tuhan kan dibalik. Iya kan? Seharusnya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi jangan sekarang dibalik. Aku nggak bisa hidup tanpa duit. Iya, nggak ada hepeng, kepala pusing. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu teguran keras buat jemaat di Efesus yang sebelumnya sudah dipuji-puji begitu rupa. Mereka punya keunggulan yang luar biasa. Bahkan jemaat kita pun belum sampai seperti jemaat di Efesus. Tapi satu peringatan keras Tuhan sampaikan. Tuhan memperingatkan bukan karena benci, tapi Tuhan memperingatkan karena kasih. Karena dia merindukan jemaat, merindukan umatnya. Dia bilang, kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Keintiman dengan Tuhan. Dengan teguran ini, kita sadar, kita mengerti bahwa keintiman dengan Tuhan itu lebih daripada setiap aktivitas rohani kita. Bahkan lebih daripada setiap ritual-ritual ibadah kita. Lebih daripada setiap program-program gereja. Ketika program gereja, ketika pelayanan kita tidak diimbangi dengan keintiman dengan Tuhan, itu seperti tubuh tanpa jiwa. Itu seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Coba perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Jadi orang yang jatuh itu bukan ketika dia udah gak ke gereja lagi. Wah, dia udah gak ke gereja berarti udah jatuh. Bukan. Itu hanya akibat. Itu hanya ekspresi yang kelihatan. Dia gak ke gereja lagi. Dia gak mau pelayanan lagi. Dia sudah mulai merokok lagi. Dia sudah mulai mabuk-mabukan lagi. Itu hanya ekspresi akibatnya. Tapi inti kejatuhan seorang anak Tuhan ketika dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu meninggalkan kasih yang semula. Dilanjutkan, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Jadi kalau kita kehilangan keintiman dengan Tuhan, kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan, kehilangan gairah, oh besok hari Minggu ya, langsung bangun dari tempat tidur, sebentar lagi kenapa sih? Kenapa ibadahnya gak jam 2 aja? Saudara yang dikasih Tuhan, keintiman itu adalah satu kekuatan untuk kita senantiasa mencari Tuhan, untuk kita merindukan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Ada orang-orang yang begini, saudara, ketika mengalami goncangan di dalam kehidupannya, entah sakit, entah ekonomi, dia gak gairah sama Tuhan. Salah. Justru ketika kita mengalami goncangan, kita harus berpegang. Ya.
Kalau kita goyang, gimana supaya kita nggak jatuh? Pegangan, betul nggak? Kalau ada gempa, kita nggak tiarap, ya, atau pegang sesuatu yang kuat, kita akan tumbang. Jadi ketika hidup kita digoncang oleh apapun, pegang erat-erat sama Tuhan, kau akan tetap bertahan. Banyak orang yang akhirnya jatuh kandas karena ketika ada goncangan di dalam hidupnya, dia justru lari dari Tuhan. Ingat, kejatuhan kita adalah ketika kita sudah mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Gak ada gairah lagi, ibadah gak ada gairah lagi, ya. Berdoa gak ada gairah lagi, baca Alkitab boro-boro. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau kembali. Next. Ya. Sebelumnya masih sebelumnya. Ya. Mungkin kita masih rajin beribadah. Tapi ibadahnya hanya sebuah rutinitas. Ya, karena saya Kristen saya ibadah. Ya, karena saya pengurus gereja saya ibadah. Saya karena pemain musik saya ibadah. Ya. Mari periksa diri kita. Kalau kita ibadah hanya sekedar rutinitas, itu tanda-tandanya kita sudah meninggalkan kehilangan kasih yang mula-mula. Gak ada gregetnya, gak ada. Yes, ya, sama seperti dulu. Ya, waktu kita pacaran, waktu kita mau apel ke tempat pacar kita, wah, janjian apel jam 5 sore, jam 3 udah gelisah, jam 3 udah wah. Demikian juga yang mau diapeli, wah nanti datang, wah siap-siap ini, siap-siap itu, wah muka udah didandani begitu rupa. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita mau ibadah? Pagi-pagi bangun masih, aduh hari Minggu lagi, aduh nggak bisa bangun siang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya masih melayani. Tapi melayani karena tugas, ya udah ditugasin, cari-cari alasan, nanti ditanyain Bu Gembala mulu, apa ya alasannya? Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika kau dapat jadwal pelayanan? Adakah antusias dalam hatimu? Atau itu menjadi satu beban? Kalau pelayanan itu hanya sebagai tugas, itu akan jadi beban. Kalau jadi beban, tahu nggak saudara? Ketika saudara di depan ini kau merasa terbebani, saya di situ tuh berasa banget ini ada apa? Beda, gak lepas. Ini ciri-ciri sudah kehilangan kasih yang mula. Ya, masih berkorban sih, masih kasih persembahan, tapi berapa? Aduh, penghasilan bulan ini turun. Ada lagi tuh amplop, apalagi sebentar lagi Natal, pasti deh Pak Gembala umum ini bulan depan ada persembahan Natal. Jadi beban. Padahal sudah punya rancangan, tahun ini saya mau pulang kampung, begini ya, kayak kasih persembahan Natal lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa hal-hal itu, firman Tuhan jelas berkata, ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ayo bangun lagi, amin. Ayo bangun lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, next. Ya, ternyata ketika kita mengalami hal itu kita perlu restart. Restart itu apa sih? Kembali ke titik awal, ya. Kembali ke titik awal ketika pertama kali kita kenal Tuhan, ketika pertama kali kita cinta Tuhan. Bagaimana pertama kali ketika cinta Tuhan? Saya masih ingat dulu ketika pertama kali saya cinta Tuhan. Malam minggu saya nginep di gereja. Saking cintanya, malam minggu nginep di gereja, belum dikasih pelayanan lain-lain. Yang saya lakukan apa? Saya bersihin WC gereja. Saya nyapu ngepel gereja. Bersihin WC gereja nggak disuruh. Itu timbul dari hati sendiri karena saya cinta Tuhan. Saya pemikiran saya sederhana. Kalau rumah Tuhan bau, rumah Tuhan jelek, kan malu Tuhan. Jadi saya harus bersihin. Saya kan anaknya Tuhan, saya bersihin. Itu aja pemikiran saya. Saya beli dulu, zaman dulu belum ada soklin lantai segala macam, belum ada, yang ada cuma satu karbon. Saya beli karbon pakai uang saku saya, ganti-ganti, nggak direpot sama gereja. Saya bersih udah gitu. Lebih luar biasanya lagi, Pak Pendeta saya nggak pernah bilang terima kasih. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, saya cuek aja. Saya cuma izin, oh saya nginep di gereja, mau ngapain? Supaya besok pagi bisa bersih-bersih. Ya udah, kasih kuncinya, udah
karena paspornya jauh. Ya udah saya bersihin gitu aja. Tiap minggu. Sampai akhirnya saya dipercaya pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu apa tugasnya? Tugas pertama saya ngurusin bocil-bocil, kalau pipis, kalau beol, saya itu urusan saya. Urusan saya itu urusan yang begitu dulu sudah. Tapi saya lakukan. Kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Itulah kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Dan saya selalu dicek, selalu lista. Kalau saya sudah mulai merasa pelayanan ini jadi satu beban, jujur, kadang-kala ada masanya kita merasa, aduh, kok berat banget ya pelayanan ini. Aduh, kok cuma sudah dipilih masih begini. Saya kan selalu bilang, saudara datang ibadah, nggak datang ibadah, Tuhan kagak rugi apa-apa. Betul nggak saudara? Apakah kalau saudara nggak datang ibadah Tuhan rugi? Tuhan tekor? Enggak. Tuhan datang juga Tuhan, saudara datang ibadah juga Tuhan nggak untung apa-apa. Yang untung atau rugi itu saudara sendiri. Benar apa betul? Betul. Ya. Saudara nggak datang, ya rugi saudara sendiri. Saudara datang, ya untung juga saudara sendiri. Nggak ngefek ke Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tetap Maha Kuasa. Ya. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Demikian juga ketika kehilangan kasih yang mula-mula, yang paling dirugikan adalah kita. Karena kita terpisah dari sumber. Kita terpisah dari sumber hidup. Kita terpisah dari sumber berkat. Siap untuk terpisah dari sumber hidup? Ayo kembali. Let's go, restart. Makanya ayo kita restart. Kembali ke titik awal. Ingat kembali beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ketika pertama kali saudara cinta Tuhan bagaimana? Ibadah jam 7, jam 6 sudah ada di gereja. Tapi setelah sekian tahun, ibadah jam 7, setengah 8 baru berangkat dari rumah. Di sini nggak ada yang seperti itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita restart. Apa sih restart itu? Ayat yang kelima dikatakan di sana. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dilanjutkan, bertobatlah. Bertobatlah. Langkah untuk restart yang pertama adalah bertobatlah. Bertobat itu apa? Balik arah, turn back, turning back. Ya. Ketika saudara tahu di Google Map, ya salah, putar arah, ya kan? Di Waze saudara suruh putar arah, ya ikutin, jangan terus putar arah, balik arah. Bertobat itu berbalik arah. Ya, berbalik arah dari melakukan hal yang gak benar, balik jadi benar. Dan saudara dikasih Tuhan, dan lakukan lagi. Garis bawahi, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini restart. Balik ke titik awal, mulai lagi. Dulu pertama kali, ayo kita ingat-ingat, pertama kali, tahun pertama, bulan-bulan pertama saudara cinta Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Kamu tidur, yang memuji Tuhan, ya kan? Punya semangat untuk ibadah. Kayaknya aduh lama banget ya hari Minggu gitu ya. Ya baru masih 3 hari lagi menuju hari Minggu. Balik lagi, balikin lagi. Cara berpikir kita, hati kita balikin lagi. Lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Restart adalah langkah pemulihan. Ingat kasih yang semula. Bagaimana Tuhan menerima kita ketika kita berdosa, ketika kita mungkin tidak dianggap oleh siapapun, tapi kasih Tuhan merangkul kita. Ya, ingat lagi kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat lagi betapa dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Ingat masa-masa itu, masa-masa ketika kau jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Rasanya dunia ini sampah, hanya Yesus yang ku ingin. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya bertobat, balik arah, kemudian lakukan lagi hal yang dulu kita lakukan. Ya, lakukan lagi. Ya. Apa yang dulu kita lakukan? Doa, baca Alkitab, ketekunamu beribadah. Ayo lakukan lagi. Mulai lagi dari awal. Lebih baik kita mulai lagi dari awal daripada kita teruskan dan kita semakin dalam jauh. Next. Ya.
kita perlu restart. Ya. Jika tidak restart, maka ya, ayo kita lihat. Kalau tidak restart, apa yang terjadi? Masih di ayat 5. Jika tidak demikian, artinya apa? Jika kita nggak mau restart, jika kita tidak mau balik dan mulai lagi dari awal, maka aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kakedianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, jadi jika tidak restart, Tuhan akan memindahkan kakedian. Apa kakedian itu? Kakedian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan akan diambil dari tengah-tengah jemaat. Maka yang terjadi adalah gereja tanpa Tuhan. Gereja tanpa Tuhan. Kebayang gak kalau gereja tanpa Tuhan? Apa bedanya kayak partai politik? Betul gak? Apa bedanya kayak organisasi di dunia? Sedikit nggak cocok berantem, sedikit nggak cocok pecah, sedikit nggak cocok kabur. Karena tanpa Tuhan. Karena kalau Tuhan itu mempersatukan kita, amin. Saya percaya setiap kita yang ada di sini pernah konflik satu dengan yang lain. Tapi karena ada kaki Dia, ada kehadiran Tuhan di tengah kita, konflik tidak memecah belah kita. Konflik justru mendewasakan kita, amin. Tapi kalau kita nggak mau balik ke kasih yang mula-mula, begitu ada masalah dengan saudara, saya nggak mau ke gereja situ lagi, ada dia. Pernah nggak dengar saudara? Kenapa Pak nggak ke gereja situ lagi? Ada dia tuh nyebelin, ada dia tuh utang nggak bayar, ada dia tuh mulutnya comel. Pindah gereja. Di gereja yang kedua ketemu lagi kasus begitu, pindah lagi. Akhirnya imannya tidak akan bisa bertumbuh. Seperti satu pohon baru juga 1 tahun ditanam, pohon mangga, udah dipindah ke sini, dipindah, waduh di sini kepanasan, pindahin lagi ke sini, aduh di sini banyak batunya, pindahin ke sini. Yang ada pohon itu mati, saudara, nggak akan berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita kembali kepada kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan, maka hubungan dengan sesama juga akan pulih. Karena apa? Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Hati kita diliputi kasih Tuhan. Hati kita dilingkupi kasih Tuhan. Ketika ada teman yang mengecewakan, ada teman yang ngomong gak enak dengan kita, dengan mudahnya kita melepaskan pengampunan. Karena kita dengan sumber, kita terhubung dengan sumbernya. Bukankah Allah adalah kasih? Kalau Allah adalah kasih, kita selalu terhubung dengan Dia. Kita juga memiliki kasih Allah itu, sehingga kita diapa-apain juga santai aja, dimusuhi. Ya, kami mengalami, saudara, nomor handphone saya diblokir, nggak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, kuncinya adalah kita mau tetap terhubung dengan Tuhan, kita tetap memiliki kasih yang mula-mula itu. Kalau tidak, bahayanya apa? Kita kehilangan kehadiran Tuhan. Bisa nggak gereja tanpa Tuhan? Bisa. Kalau gereja itu tidak menekankan keintiman dengan Tuhan, yang ada program, ya seperti organisasi lain, ya kan? Kelihatan di luar bagus, tapi esensinya mati, tidak ada kehidupan karena terpisah dengan sumber hidup. Kasih tulisan di sini, kalau gereja tanpa Tuhan, oh no, jangan sampai itu terjadi. Next. Ya, ini janji untuk yang menang. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Karena rupanya banyak yang telinga tapi nggak mau dengerin firman. Makanya Tuhan ngomong, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada orang-orang yang punya telinga tapi nggak mau dengar firman, lebih suka dengar gosip, lebih suka dengar hal-hal yang negatif, ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa arti ayat ini, saudara? Ya. Barang siapa menang, siapa yang menang? Yang mau restart, yang mau melakukan lagi yang semula kita lakukan. Ya. Kalau kita mau melakukan lagi,
doa kita, saat teduh kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita ulang lagi, kita lakukan lagi. Maka kita adalah orang-orang yang menang. Orang yang menang pasti dapat hadiah. Apa hadiahnya? Dia akan kuberi makan. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Ya. Kasih yang sejati kepada Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kasih sejati, kasih yang mula-mula yang terus dipertahankan, kasih yang semakin kuat kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang lebih dulu mengasihi kita, akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Dia seperti yang dijanjikan. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 3. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet banget ya saudara. Beda dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Pemimpin-pemimpin agama yang cuma kasih aturan, tetapi Tuhan Yesus kasih hidupnya buat kita. Dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa, siapkan tempat bagi kamu. Nanti kalau udah selesai tempat itu, aku akan jemput kamu. Nanti kamu sama aku tinggal sama-sama. Wow, keren banget. Keren banget sih. Ya, so sweet banget. Dia mau tinggal bersama dengan kita. Tapi syaratnya, kasih yang semula jangan sampai hilang. Kegairahan akan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita kehilangan keintiman dengan Tuhan, nanti takutnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus berapa lama sih? Tahun? 10 tahun? Berapa lama saudara? Selama-lamanya. Nah Tuhan Yesus takutnya kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, ntar dibawa ke sana kita bosen. Bosan Tuhan. Yuk kita flashback. Berapa tahun ketika saudara jatuh cinta sama pasangannya? Ada kata bosan gak? Enggak. Iya, lu lagi. Enggak kan? Enggak ada bosan, pengennya ketemu terus, betul gak? Oh my God. Pengennya ketemu terus, rasanya selalu kuat. Nah, itu loh, spirit yang seperti itu yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu itu supaya kita tuh rindu Dia terus. Amin. Gak ada bosan-bosannya dengan Tuhan. Karena apa? Kita akan tinggal dengan Dia selama-lamanya. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, selama-lamanya. Dan itu satu saat yang tidak ada air mata, tetapi penuh dengan sukacita. Next. Ya, untuk direnungkan. Ya, maukah kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Kalau doamu sudah mulai hambar, pujianmu sudah mulai hanya sekedar hafalan, ya, hanya menghafal lagu, nyanyi hanya karena enak, musiknya, ya, yang suka dangdut hanya karena suka, wah ini musiknya dangdut suka. Tapi apakah ketika kita menyanyi memuji Tuhan, hati kita juga ikut menyanyi, memberikan pujian kepada junjungan kita Yesus Kristus? Ya. Apakah Yesus menjadi yang terutama dalam hidup dan pelayanan kita? Apakah Dia benar-benar menjadi yang utama? Apa yang kita harapkan ketika saudara berada di tempat melayani itu? Apa yang saudara harapkan? Apa kepujian dari manusia? Tentu itu terlalu murah. Tapi ketika saudara melayani itu, kalau saya rindu Dia tersenyum di hati saya. Ketika saya melayani, saya rindu Tuhan senang lihat apa yang saya lakukan. Bukankah itu yang dikejar oleh orang-orang yang lagi jatuh cinta? Ketika seorang cowok mau datang apel ke tempat ceweknya, dia tahu ceweknya itu suka martabak manis, rasa keju susu, Coklat. super spesial. Pasti walaupun belum gajian, diusahakan untuk beli barang itu. Tujuannya apa? Biar senang. Datang, kamu bawa apa sayang? Bawa kesukaanmu, dibuka. Kebayang gak mukanya si cewek yang mendapat makanan kesukaannya?
begitu gembira, begitu excited. Itu yang membuat si cowok itu gak berasa tuh berapa puluh ribu pergi, ya kan? Gak berasa duitnya habis. Karena apa? Karena orang yang dicintainya gembira. Yuk, miliki spirit kayak gitu sama Tuhan. Miliki spirit itu kayak sama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, itu yang kita lakukan, saudara. Aku rela lakukan apapun asal Tuhanku tersenyum. Amin. Yuk kita tunduk kepala. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tolong ditayangkan di slide yang terakhir, Mas Bagus. Slide yang terakhir. Sebelum masuk ke sini, biar musik mempersiapkan ujian ini dulu. Slide yang terakhir dari PPT saya. Kekristenan kita sudah mulai suam. Mungkin sudah lama kita nggak ibadah. Atau mungkin kita tetap ibadah tapi rasanya ya begitu aja sih, gak ada apa-apanya. Saya lebih suka pergi ke mall, saya lebih suka nonton bioskop. Tapi mari hari ini ada teguran Tuhan buat kita semua, bukan cuma buat saudara. Buat saya yang sudah sekian puluh tahun melayani, ini menjadi teguran buat saya. Apakah pelayanan saya didasari karena saya mengasihi Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Bagaimana hatimu dengan Tuhan? Apakah kau bergairah ketika kau mendengar nama Yesus? Apakah kau jiwamu itu meloncat kegirangan ketika kau mendengar puji-pujian? Atau biasa-biasa aja? Saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita kembali kepada kasih yang mulia? Yang pribadi renungkan, apakah Yesus masih menjadi yang terutama di dalam hidup? Amin. Atau uang yang terutama dalam hidup? Haleluya, haleluya. Mari kita mau restart kehidupan kita. Naikkan pujian ini yang terutama. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup.
kasih-Mu mulai hambar kepada Tuhan. Gak ada lagi gairah, gak ada lagi greget. Yuk saudara, kita restart. Yuk kita bertobat, kita balik lagi dari awal. Kau yang mau restart, angkat tangan. Amin Tuhan. Aku mau mulai lagi. Amin. Kayak dulu aku rajin cerita tentang Tuhan, aku rajin bersaksi. Yesus. Tapi sekarang aku rajin mengeluh. Ampuni aku Tuhan. Aku mau balik kayak dulu Tuhan. Amin. Amin. Ketika aku mendengar nama-Mu disebut, aku begitu bergairah. Ketika ada puji-pujian, aku ikut nyanyi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan, Amin Yesus. kami sadar kami telah jatuh ketika kami meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kau udah gak ada rasa lagi ketika ibadah. Ketika ibadah itu seperti rutinitas. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami mau balik. Kau katakan saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus lebih dari apapun. Lebih dari cintaku akan dunia. Lebih dari cintaku akan uang. Karena Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kau sudah banyak berbuat bagi hidup. Kau sudah pelihara hidup. Engkau sudah meluputkan aku di masa pandemi yang lalu. Kau sudah mengizinkan aku tetap hidup sampai hari ini. Kami tahu itu adalah kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena aku mau kembali melakukan lagi seperti yang dulu aku lakukan. Ketika bangun pagi aku baca Alkitab, aku nyanyi, aku nyembah Tuhan. Aku mau lakukan lagi itu Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku, supaya ini gak hanya sekedar janji, tapi boleh kami realisasikan. Bukan mulai tahun depan, tapi mulai hari ini, mulai saat ini kami mau balik lagi kepada-Mu. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membuang kami, Kau menerima kami yang mau kembali. Kiranya kekuatan dari Tuhan melimpah untuk setiap kita yang merindukan kembali mengalami cinta yang mula-mula. Kasih yang dari Allah mengalir dalam hidup kita, menggairahkan, membuat kita bersemangat, tetap antusias mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, lanjutkan karya-Mu dalam hidup umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Supaya kebenaran ini tidak lalu begitu saja, tapi ini menjadi sesuatu yang terdengar terus, sesuatu yang dimunculkan terus di dalam hati dan pikiran kami, sampai kami benar-benar restart dari hidup, kembali melakukan seperti yang semula kami lakukan. Terima kasih. Pujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Putra Roh Kudus, terima kasih atas berkat kasih karunia serta kehidupan yang Engkau berikan hingga saat ini Bapa. Dan panjang umur, sehat selalu Tuhan. Tuhan, mungkin ini ada sedikit persembahan yang kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau mau menerimanya dengan senang hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh berjumpa, beribadah bersama dengan saudara-saudara kami yang baru kami kenal. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita, kami boleh diberkati. Kiranya kedepannya kami boleh menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama, melayani bersama, menjadi berkat buat lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir karena sakit, menyerahkan anak Meksi, menyerahkan Ibu Misila, menyerahkan anak Rachel dalam pemulihannya. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami ini mengalami jamahan Tuhan, karena kesehatan itu dari Tuhan asalnya. Mereka semua sehat, mereka semua boleh kembali beraktivitas, mereka semua boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Agus yang sementara di luar kota, Kau menyertai dalam perjalanan, baik di kota tujuan maupun ketika kembali ke tempat ini.
penyertaan-Mu sempurna. Bahkan buat saudara-saudara kami dengan berbagai urusan, berbagai halangan, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengingatkan mereka untuk mereka senantiasa kembali kepada cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Tahun depan kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun. Di usia yang sudah cukup lama, kami mohon tangan-Mu memimpin para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, dan seluruh menteri, MPR, DPR, kami berdoa supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jauhkan hati yang serakah, hati yang korupsi, hati yang mementingkan diri sendiri. Tapi biarlah tangan Tuhan yang menuntun mereka, memberkati keluarga mereka, membawa mereka menjadi alat Tuhan bagi bangsa ini, membawa kemajuan kesejahteraan buat Indonesia, bahkan menjadi alat Tuhan untuk membuka pintu, membuka kesempatan Injil diberitakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat TNI Polri, mereka yang menjadi garis depan menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong biar hati mereka tetap lurus di hadapan Tuhan. Mereka tidak cinta uang, tapi mereka cinta kebenaran. Tuhan, kami berdoa buat keluarga mereka, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian untuk pemerintah daerah, mulai dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Kunang, RT RW lingkungan setempat, kiranya mereka menjadi orang-orang yang boleh menjalankan amanah dengan baik, hidup dalam takut akan Tuhan, gentar akan nama Tuhan, sehingga langkah laku mereka, keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang membawa kesejahteraan buat seluruh rakyat. Terima kasih Bapak. Berdoa buat lingkungan kami kiri kanan, biarlah kami menjadi berkat ketika kami berjumpa mereka. Biarlah kami boleh memberikan tegur sapa, senyum yang baik, supaya mereka merasakan sukacita. Ada damai yang kami tebarkan di lingkungan kami, karena kami percaya Tuhan akan bekerja melalui senyuman kami, melalui tegur sapa kami akan menjamah mereka untuk mereka boleh membuka hati bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Akhirnya kami membawa hidup kami kepadamu. Biarlah hanya Yesus yang ada dalam hidup kami. Engkau yang menjadi terutama dalam hidup ini, bukan yang lain, bukan dunia ini, bukan uang, tapi Yesus yang terutama dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kekal, melimpahkan anugerahnya bagi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pengorbanan yang begitu sempurna buat kita. Kiranya persekutuan, pengurapan Roh Kudus nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.